Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Azra. Sekarang semester 7 di akuntansi UGM, dan udah beberapa kali kalah lomba bisnis case. Sebenarnya sih nggak ada kalah ya, cuman Allah kasih kesempatan buat mencoba lagi, karena takutnya kalau teman-teman sering menang, kalian cepat puas. Dan sebenarnya kalau untuk semester 7 ini, orientasiku bukan jadi mapres lagi ya, karena emang ajarnya sudah selesai gitu ya. Jadi kita outputnya manfaat aja ya teman-teman. Beberapa paper case aku yang nggak lolos, aku akan share di YouTube ini. Terserah sih teman-teman nilainya gimana. Cuman aku berekspektasi besar kalau ada beberapa cara pengerjaan esai ataupun output-output ide yang teman-teman mahasiswa bisa gunakan buat lomba ataupun buat para praktisi. Semoga bermanfaat. Nah, di video kali ini aku bakal sharing-sharing pengalaman aku ngerjain bisnis case agrikultural yaitu produk kakao di daerah Indonesia ya. Nah, kakao ini ceritanya tuh jadi salah satu produk yang gemar ekspor, cuman dia itu gak punya media sosial yang mentereng. Dia cuman mengandalkan website antara produk ekspor impor sedunia, tapi kayak ya mungkin bagi beberapa orang itu cukup membantu, cuman menurutku sendiri sebagai Gen Z itu kurang sekali ya. Karena dia cuma ngandelin website aja. Sedangkan aku cek juga websitenya di Google Review itu nggak ada sama sekali. Jadi aku highlight satu hal yaitu keterbukaan bisnis gitu. Dan akhirnya untuk mencari jawabannya, Kak Azra gimana caranya? Aku bakal pamer kalau misalnya beberapa waktu lalu aku sempat interview Bapak Idwan Saldiantoro. Beliau merupakan pengusaha pegiat kakao di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Beliau sangat friendly banget, awards-nya banyak banget. Semoga bisnis Bapaknya semakin lancar. Dan jawaban-jawaban dari kita formulasikan supaya bisa kita delegasikan buat case bisnis ini. Karena kita nggak nyesain kasusnya Bapak Johan, tapi nggak nyesain kasus perusahaan kakao di belahan Indonesia yang lainnya. Nah, mungkin untuk intro juga, aku bakal nge-share ke kalian, Bapak Johan itu punya bisnis apa sih? Gitu sebentar ya, aku akan cari dulu referensinya. Oke, aku coba share bagian screen ini ya. Nah, beliau adalah salah satu ya inspirator bagi pegiat ekspor di bidang kakao. Teman-teman bisa melihat liputannya di sini. Dan gimana Kak cara cari apa ya calon bisnis yang kita bisa mau nanyain? Sebenarnya tergantung effort teman-teman. Ada beberapa bisnis itu yang dia terbuka, ada juga yang enggak. Tapi salah satunya adalah gini, ini udah Allah kasih ya apa kecanggihan internet sekarang. Jadi teman-teman silakan cari industri kakao di Jogja. Kenapa Jogja, Kak? Karena aku pasti di Jogja. Kalau misalnya aku bisa ke sana, gak apa-apa banget. Cuman karena ini kondisinya aku lagi KKN, lagi banyak stresor juga. Jadi aku sama teman-temanku cuman ngadain via Zoom kayak gitu. Karena beberapa pengusaha juga, dia baru free di atas jam 6 maghrib. Dan itu juga rentan nabrak sama waktu keluarga mereka. Jadi kan kurang enak ya. Nah ini nih, ada beberapa referensi eh, pabrik coklat di Jogja. Teman-teman silahkan cari reviewnya dan juga kontak personnya. Nanti kalau udah ada kontak personnya, teman-teman tinggal tanya aja, Assalamualaikum Mbak Mas, kami dari kampus. Kami ingin melakukan strategi pemasaran untuk perusahaan kakao. Apakah pihak dari perusahaan ini bersedia untuk kami wawancarai ya, kayak gitu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman butuh proposal, silahkan buat proposal dari kampus atau dari manapun. Cuman Alhamdulillah, qadarullah juga kemarin Pak Johan gak minta proposal yang ribet-ribet kayak gitu. Gitu deh. Jadi untuk interview sendiri, silakan cek di LinkedIn juga untuk para praktisi ataupun cek di Google Review, cari kontak personnya dan nanya-nanya ke adminnya. Mbak Mas, ada yang bisa kami tanyakan nggak ya dari eh, pihak-pihak atasan perusahaannya? Jangan lupa juga kalau misalnya ngadain interview kayak gini, please banget dari jauh-jauh hari. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan sharing-sharing apa sih kasus yang lo kerjain Zara sebenarnya gitu.
Jadi aku juga bersyukur banget nih udah ada adik kelas yang mau nemenin aku untuk kerjain ini. Ada Farah dan juga Selfie ya, dari manajemen 21 UGM. Nah ini sebenarnya kisah cukup rahasia. Nanti in case panitianya kurang setuju kalau Azra nge-share ini, tolong dikabarin aja. Niatku untuk memberikan pelajaran ke teman-teman juga, gimana cara ngerjain case yang cukup sulit ini. In case teman-teman nanti mau ikut hiring di perusahaan agroindustri di Indonesia ataupun yang lain, semoga bisa jadi referensi buat case tadinya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada PT Tasmi, intinya dia adalah perusahaan eksportir kakao yang bergerak di bidang rempah-rempah. Jadi kakao itu ada produk turunannya. Nah, selain jadi coklat juga, rempah-rempah ini itu diberikan kepada banyak daerah di Indonesia gitu ya. Kualitasnya bagus, jumlahnya melimpah kayak gitu ya. Terus juga udah memiliki validasi dari Kemenhumkam kayak gitu. Ini maaf banget ada suara bayi teriak ya, karena aku ada di deket sejenis daycare gitu ya. Nah, habis itu dia juga fokus pada pasokan bahan bakar domestik, terutama bahan bakar biodiesel dan juga ekspor produk pertanian. Nah, ini juga dia mulai lagi tahun 2022, operasi bisnisnya diperbaharui, dan dia pengen banget nih ekspor di awal tahun 2024. Masalahnya, mereka tuh punya pendapatan sekitar sekian-sekian yang relatif rendah. Terus juga mereka ekspektasi pendapatannya akan naik, kayak gitu. Terus mereka punya masalah bagaimana caranya untuk mendapatkan mitra bisnis yang lebih berkelanjutan di seluruh dunia. Tetapi perusahaan masih mencari cara untuk memperbaiki situasi ini. Nah, mereka juga udah punya website itu tuh teman-teman silakan akses. Cuman aku nggak satisfied sama sekali gitu ya. Karena jujur li yang butuh kakao di Indonesia juga makin banyak ya guys gitu ya. Terus juga mereka pengen banget benerin SEO-nya. Terus anggaran perusahaannya terbatas. Nah, tujuannya mereka pengen banget pendapatannya naik, kontainernya juga produktif, terus juga ada eksplorasi peluang di pasar ya, misalnya pakai briket, biji kopi, dan rempah-rempah. Challenge di sini juga, aku jarang sekali mendengar jenis-jenis produk ini. Meskipun aku cari di Google, itu tuh distributor ataupun supplier produk itu nggak ada di Indonesia, atau nggak jarang sekali gitu ya, aku jarang dengar. Yang paling sering aku dengar ya es krim coklat, coklat batang, cuman nggak sampai turunannya seperti itu, kayak gitu. Cita-cita dia tinggi, pengen jadi eksportir panutan. Habis itu juga memperkuat tim inti, pengen banget ada di keuangan, administrasi, dan logistik. Terus juga keberadaan online. Nah, ini juga eh, kurang lebih sama ya. Tujuan ambisiusnya sudah ada. Terus tujuan jangka panjangnya pengen banget tuh punya pendapatan tahunan minimum 100 miliar dan go public. Ini ada company information-nya, aku nggak baca semua. Nilai perusahaannya intinya pengen sukses gitu ya. Nah, habis itu ini ada informasi produk, tapi sayang sekali tidak ada ilustrasi visualnya. Jadi teman-teman silakan cari sendiri kalau dari panitia nggak ngasih tahu. So, operasionalnya seperti ini ya. Aku nggak kebayang sih. Yang aku dapat secara garis besar adalah pertanyaan ini di bawah. Bagaimana strategi PT Tasmi ini untuk memperluas basis pelanggan dan mendapatkan mitra bisnis yang lebih berkelanjutan dalam skala global? Setiap pembagian inventaris yang konsisten, faktor-faktor kunci dan kriteria apa saja supaya nanti si mitranya ini eh valid gitu ya. Cocok lah untuk aku ajak kerja sama, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya secara garis besar, pertanyaan cuma satu, gimana cara kamu cari mitra? Gitu doang ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ya secara gampang intinya kan dia satu visi. Terus juga punya haluan yang sama ya. Misalnya dia mungkin bergerak di bidang F&B, food and beverages, atau produk yang lainnya. Nah, ini aku tumpahkan dalam paper ini. Eh, kita akan mulai dari pertama dulu. Ya, jadi ini pendahuluan seperti biasa. Ini ada juga deskripsi perusahaan. Kalau misalnya Kak Azra deskripsinya di Google nggak ada nih, ya udah teman-teman pakai yang ada aja dari panitia kayak gitu. Terus di parafrase. Ini juga ada ringkasan eksekutif. Apa itu ringkasan eksekutif? Jadi kayak kesimpulannya si PT ini tuh ngapain kegiatannya ya, terus tantangannya apa, dan nanti teman-teman pasti rekomendasi solusi apa sih yang kalian tawarkan. Jangan lupa juga pakai sejenis, aku lupa ya namanya apa, akronim gitu ya, Flix lah, Oreo lah misalnya. Aku juga pernah pakai Cheddar, pernah pakai Stripe, itu banyak banget supaya menarik juri. Ini juga ada kerangka teorinya. Ini adalah istilah-istilah yang teman-teman akan diskusikan di papernya gitu ya. Jadi juri kebayang, oh nanti kamu akan ngomongin terms-terms ini,
Dan bahasan kamu tuh akan berputar di terms-terms ini kayak gitu. Ini juga ada analisis kasus, jadi kita melakukan analisis situasi pasar dengan referensi yang kita punya. Ini membahas tentang kondisi secara Indonesia ya, secara satu kesatuan Indonesia kayak gitu. Terus juga internal ini ada analisis dari produk, price sampai promotion. Nah ini nih, gimana Kak cara ngajarin 4P marketing mix-nya? Jadi kita ngelis semua produk yang emang dikasih tahu di KIS panitianya gitu ya. Nggak cuman kakao tapi sampai tadi yang briket-briket itu. Dan jujur susah banget nyari harganya. Ini ada riset kita yang sangat-sangat bukan asal teman-teman ya, tapi seadanya. Karena ini yang ada di internet kayak gitu sih. Ini teman-teman ada harga-harganya gitu ya. Tapi ini bukan dari PT Tasminya guys, ini dari situs lain karena dia nggak terlalu terbuka ya di websitenya si PT Tasmi gitu. Itu jadi kita analisnya 4P kayak gitu ya guys. Nanti bagi yang mau preferensi silahkan banget. Oke, habis itu kita lanjut ya. Selain 4P itu ada analisa apa aja Kak yang biasanya Kak pakai? Jadi ada juga analisis dari pastel ya. Pastel itu akan memberikan perspektif. Kira-kira si bisnisnya itu secara politik tuh gimana sih? Apakah para dewan itu kayak vote sama adanya ini? Mungkin analoginya kayak batu bara lah ya. Itu kan kayak banyak kisruhnya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah itu ada stance-nya, biasanya referensi dari berita. Itu kan ada juga ekonomi ya. Secara ekonomi tuh industri kakao ataupun industri agroindustri itu kayak nyumbang pendapatan ke Indonesia sekian persen miliar gitu ya. Sosial itu juga dampak agroindustri ataupun kakao tuh gimana ke Indonesia, teknologinya gimana, ekologi sampai ke hukum. Hukum nanti bahasnya tentang pasal-pasal kayak gitu. Ini aku akan lanjut ke lampirannya aja, cuman slide description aja guys, nggak sampai di telepon. Nah ini, jadi nanti teman-teman silakan buat kayak fakta tersekarang banget. Nah nanti kalian ceritain apa sih dampak ke company-nya. Apakah dengan pasal yang X ada nih, misal buat industri kakao itu mempengaruhi industri kakao ini terhambat dan lain-lain kayak gitu ya. Ini aku scan aja. Terus kalian bisa lah ya, kayak menjelaskan aja sih. Gitu. Terus ini lanjut kita ke bagian sebentar, kita ini segmentasi pasar ya. Jadi kita ngejelasin sebenarnya yang butuh kakao itu siapa sih. Ini juga agak menantang karena sebenarnya dalam bisnis case itu juri lebih suka kalau teman-teman tuh tahu segmentasi pasarnya yang sangat-sangat fokus. Misalnya industri yang membutuhkan eh, bahan dasar kakao, bukan Gen X, Gen Y, Gen Z karena itu terlalu luas kayak gitu. Jadi caranya, cara tahunya gimana Kak? Kamu cari siapa sih orang yang punya problem terkait kakao di tengah masyarakat, dan kamu susun esainya, solusinya, seakan-akan kamu akan membantu orang yang bermasalah ini. Kayak gitu sih. Jadi semua bisnis case kan juga itu lahir dari masalah ya. Nah, teman-teman silakan cari segmentasi pasar yang lebih detail daripada aku. Cara penjelasannya gimana? Demografis itu kayak dari variabel gitu ya. Variabel itu kan kayak indikatornya apa aja, usianya berapa, jenis kelamin sama SES. Jadi kira-kira si industri ini tuh cocok buat kaum menengah ke atas kah atau ya ataupun yang lain. Pulse juga kira-kira konsumen kamu itu punya karakteristik seperti apa? Apakah kepoan, apakah setia, atau suka ganti-ganti gitu ya. Ada juga ini aktivitas, kira-kira si PT Tasmi itu dari jauh ya, dari pandangan jauh itu mereka ngapain sih? Apakah mereka itu cukup jadi produsen aja ataupun ada kegiatan lain, misalnya edukator gitu ya, kayak Pak Johan tadi, motifnya, motif konsumen apa dalam beli produk kakao, minatnya kenapa, pun dengan perilaku jenisnya kira-kira kebutuhannya masuk ke primer, sekunder, apa tersier versi konsumen, manfaatnya apa sama life stage. Kira-kira yang beli produk PT Tasmi itu dia lagi kerja kah atau lagi sekolah dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk ke solusinya aja. Bagaimana strategi pemasaran PT Tasmi untuk memperluas basis pelanggan dan mendapatkan mitra bisnis yang berkelanjutan dalam skala global? Nah, ini kita pakai pendekatan, kita cari di Google ya, Bun. Ada flywheel marketing framework. Jadi, ada beberapa cara teman-teman untuk mengikat si mitra itu.
Pertama, attract, delight, sama engage. Jadi, teman-teman silahkan tonjolkan value dari si perusahaannya dulu, terus kasih tahu juga prestasi-prestasinya apa, dan nanti kalau udah ada kesamaan visi, misi dari company profile dan lain-lain, mereka bisa berangkat atau improve bareng, kurang lebih kayak gitu. Kita juga kerjasama dengan mitra Pentahelix. Jadi emang kalau bisnis mau bertumbuh itu mereka harus kerjasama dengan 5 mitra utama. Pertama itu ada pemerintah, government gitu ya. Ada juga perguruan tinggi, akademisi, pemilik bisnis, masyarakat sampai media kayak gitu. Nah ini untuk marketingnya sendiri kita pengen bantu websitenya gitu ya. Jadi fitur-fiturnya ditambahin. Jangan lupa juga jelasin target marketnya. Terus juga ini ada optimasi media sosial kayak Facebook, karena Facebook itu masih menjadi eh, media sosial yang aktif digunakan untuk teman-teman Gen X, Gen Y. Karena kita merasa, ya kayaknya ya, kalau kita lihat Pak Johan ini kan Gen X, bisnis benchmarkingnya. Aku rasa juga petinggi-petingginya PT Tasmi itu juga Gen X, Gen Y. Jadi penguatan di Facebook bisa banget kayak gitu. Terus juga ada Instagram, ada email marketing, jadi database-nya itu dirapihin ya buat PT Tasmi ini, supaya nanti kalau ada promo-promo gitu bisa di blasting ke konsumen yang pernah mereka reach out sebelumnya. Terus juga telemarketing lewat telepon-telepon sama pameran dagang. Banyak kan kayak pameran sawit, pameran kakao, pameran agroindustri di Indonesia itu banyak banget. Engage juga pakai customer service yang baik, penghargaan untuk pelanggan loyal, sampai IoT. Jadi untuk pengiriman kakaonya itu pakai teknologi istilahnya kayak gitu. Nah, untuk afiliasi juga kita akan menjalankan kemitraan. Lanjut ke bagian kemitraan dibahas di Pentahelix eksternal. Bagaimana mitra bisa membantu PT Tasmi untuk mencapai tujuannya dalam membangun sustainable partners. Pertama, government, tim aku cuma kepikiran. Setahu aku Indonesia itu banyak banget expo-expo kokoa gitu ya. Dan masih banyak banget demand-nya gitu ya. Aku cuma berharap si PT Tasmi ini sering ikut pamerannya aja. Atau enggak kalau nggak gitu ya dia inisiasi pameran sendiri aja. Kayak gitu misalnya di desa-desa. Karena kalau ngeliat zaman sekarang ya orang-orang kan pada bilang, mungkin ini konteksnya perempuan ya. Ibu rumah tangga ngapain sih di rumah gitu ya. Itu kan narasi-narasi yang sangat menjengkelkan. Ataupun orang-orang yang freelance. Jadi dia mungkin mahasiswa yang butuh pendapatan lebih. Bisa banget kalau misalnya government ini menginisiasi sejenis workshop eh kreativitas kakao gitu ya untuk mendapatkan income dari rumah. Itu bisa banget diolah di situ. Terus juga business owners gitu. Intinya ya please banget dong kayak apa testimoni karena emang kalau mau ningkatin branding, ningkatin koneksi ya branding lu harus bagus dulu, kurang lebih kayak gitu. Terus juga mendata mitra. Karena yang butuh produknya si PT Tasmi itu banyak banget dari toko kopi, toko minuman, dari toko masker mungkin ya. Coklat tuh bisa dipakai apa aja. Dan pakai apa? Zra cari mitranya pakai Google kayak gitu. Dan buat academician itu bahan-bahan yang PT Tasmi punya itu juga bisa dikirim ke sekolah-sekolah tata boga ataupun yang terkait dengan pangan misalnya Tekpang gitu ya. Terus juga company visit misalnya gue nanti diterbangin ke sana atau apa gitu ya. Sama aja ada juga akses speaker engagement. Misalnya aku yakin ada kan jurusan agroindustri ataupun pertanian di Indonesia. Nah, ownernya itu bisa kerjasama sama si kampus-kampus gitu. Jadi judulnya kayak PT Tasmi Goes to Campus, PT Tasmi Business Owner Sharing, dengan syarat tertentu misalnya follow Instagramnya PT Tasmi kalau ada, ataupun syarat-syarat lain yang mengikat kayak gitu. Jadi kemitraannya luas gitu. Society membuka lapangan kerja baru. Ini mungkin cukup penantang ya. Tapi intinya kalau emang mau berambut society, seringnya fokusin ke program edukasi sih. Makanya tadi aku saranin, bisa nggak ya Pita Tasmi ini kayak mengerahkan karyawan-karyawan terbaiknya untuk ngajarin terkait eh, gimana cara jadi reseller kakao, misalnya kayak gitu. Terus media juga, sharing tentang bisnis kakao di radio daerah ataupun media sosial yang dimiliki perusahaan. Membuat company profile dan ekspansi konten CSR, karena sekarang semua dibalut dengan company branding di media sosial lewat video-video, sama berkolaborasi dengan influencer yang memiliki atensi pada teknologi pangan. Ini misalnya aku pakai Kak dari si Gwiden, jadi dia kayak suka eksperimen, misalnya gimana cara buat susu bukan dari sapi, gimana cara, pokoknya ya itulah inovasi-inovasi ketek pangan gitu ya. Silakan cek di sana.
Faktor-faktor kunci dan kriteria apa saja yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi oleh perusahaan saat memilih pembeli potensial yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Intinya, tentukan target mitra yang sesuai tadi lewat Google. Terus juga dia punya visi yang misi yang sama, dia punya sense of future gitu ya. Karena sekarang kan apa-apa itu dilibatkan sama sustainability kayak gitu. Aktif di medsos juga, pengecekan pada pembukuan, kerjasama juga. Nah, ini implementasi strateginya. Jadi, kenapa penting banget, Kak? Karena kayak proker organisasi, ada prioritas yang harus dilakukan. Menurutku kalau solusinya emang gampang, bisa banget kok didahului kayak gitu. Ini cantang tuh maksudnya, ini harapannya sudah terrealisasi di periode-periode tersebut. Dan ini juga untuk budgeting, kira-kira untuk memperluas kemitraan itu uangnya segini ya. Tapi ini estimasi aja. Nah, ini kesimpulannya. Menurutku pribadi, mungkin Bapak ini nggak lolos karena memang pertanyaannya menurut tim kami juga cukup em, sangat-sangat general ya. Gimana sih cara lo memperluas kemitraannya? Caranya banyak gitu ya. Terus agak umum juga ke marketing, mungkin itu kurang relatable, tapi kami sudah menunjukkan effort kami, ada manfaat juga, kita bisa memperluas networking ke Bapak Johan tadi. Kayak gitu. Ini ada ya penjelasannya teman-teman. Jadi website bisnisnya ini UI UX-nya gitu ya. Kita taruhnya di lampiran. Ada juga iklan Facebook, terus juga ada games-games di media sosialnya pasti yang mereka buat kayak gitu. Marketing, pameran dagang, dan lain-lain. Bisa juga loh guys, aplikasi gitu ya. Pokoknya banyak banget inisiasinya, dan aku harap semua bisnis zaman sekarang punya company profile yang baik. Udah deh, semoga bermanfaat eh, sharing-sharing kali ini. Dan jangan lupa like, comment, share. Eh, Kalau teman-teman punya saran juga terkait video ini silahkan banget. Dan kalau ada yang butuh papernya silahkan japri aku via Instagram @azra_firdausya atau komen di video di bawah ini. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.